saya ingin mengabarkan tentang Museum Aceh. Ternyata ini didirikan pada tanggal 31 Juli 1915 dengan nama Aceh Museum yang dipimpin oleh F.W. Stameshuis yang diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Jenderal Belanda H.H. Aswad. Pada awal berdirinya bangunan museum tersebut hanya merupakan rumah Aceh. Nanti setelah Indonesia merdeka, operasional Museum Aceh secara bergantian dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 2 hingga kemudian tingkat 2 Banda Aceh, kemudian hari ini dikelola oleh provinsi. Simpelnya begini, 1915 ternyata Belanda pun sudah mendirikan museum ini. Ini menunjukkan bahwa peradaban Aceh memang luar biasa, ya. Ini buktinya. Nah, dalam konteks inilah anak-anak bangsa, generasi penerus itu harus tahu, harus paham. Bahkan saya mengatakan syarat mutlak orang jadi pejabat publik, pejabat negara ini, yang disebut jiwa negarawan, dia harus paham yang beginian. Bukan hanya sekedar dia berkata-kata, bukan hanya sekedar dia berucap, bukan dia hafal, tapi menjadi satu kesatuan yang utuh dengan jiwanya, sehingga tindakan dan perilakunya tidak merugikan siapapun, tidak membuat hal-hal yang menjadikan, misalnya seperti saudara kita di Aceh itu seolah-olah merasa tidak ya bagaimanalah, tidak pas diperlakukan. Ini penting. Sejarah bukan hanya soal catatan. Sejarah bukan hanya di mana catatan masa lampau, tapi sejarah itu pondasi utama. Seindah apapun bangunan di atasnya, kalau umpama infrastruktur bangunan, mau di model gaya apapun, kalau pondasinya rapuh, hancur barang itu. Saya kira bangsa Indonesia dengan kebinekaan yang luar biasa ini, suku yang beraneka ragam, dipisahkan oleh pulau. Kalau pondasi dasar utamanya, ya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara suku satu dengan yang lainnya tidak diketahui, ini berbahaya. Makanya saudara, saya sudah mulai memahami satu hal, bahwa tidak mudah dan tidak gampangan, ya, seseorang itu untuk jadi pejabat publik. Ya, ini harus menjadi renungan. Maka yang disebut yang selesai dengan dirinya sendiri untuk jadi pejabat publik itu tidak boleh diukur hanya dengan soal materi. Bagaimana kalau dia maling? Apakah kita anggap dia sukses setelah dia berhasil maling misalnya? Dan malingnya itu bukan cuma sendiri, dia melibatkan banyak pihak, sehingga dia masih aman sampai saat ini. Lalu kita katakan dia cocok dan layak untuk jadi pejabat publik? Tidak. Selesai dengan dirinya sendiri, dengan kebinekaan yang luar biasa ini tadi, yang kesejarahan yang luar biasa ini, adalah mengetahui dan memahami secara utuh keadaan situasi bangsa dan negara ini. Jiwanya yang menyatu dulu. Selesai dulu jiwanya dia, ya. Baru kemudian